Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning, everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Sandra Zabet. I will be your moderator for today. First of all, we say thankful and grateful to God because all His blessing so we can gather and participate for this webinar. Reality Matters Episode 4 with session The Role of ASEAN in Addressing Crisis in Myanmar. Thank you for all the attendants that have given time and attend, and also for team who participate for completion this webinar. Sebelum memulai acara, pada pagi hari ini saya akan membacakan rundown dari pembukaan kata sambutan oleh perwakilan tim MDF yaitu Bapak Satya Kevino, lalu dilanjutkan dengan mengadakan foto bersama pada webinar hari ini yang dilakukan oleh tim, lalu dilanjutkan oleh penyampaian materi oleh pemateri Bu Yuyun Wahyuningrum, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, serta mengisi link form absensi, dan diakhiri oleh penutup saya selaku moderator pada kesempatan hari ini. Demikian rundown yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan dengan kata sambutan oleh Pak Satya Kevino. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Sandra. Selamat pagi Bu Yuyun, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa berkumpul bersama di webinar ini. Perkenalkan, saya adalah Satya dari Lembaga Medan Debaters Forum. Medan Debaters Forum sendiri adalah sebuah NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pengembangan kemampuan berpikir kritis yang berbasis di Kota Medan, Sumatera Utara. Kami memiliki peranan untuk mengayomi dan memaksimalkan potensi teman-teman dari komunitas debat dengan 3 pilar utama, yaitu learning, advocacy, dan actualization. Di pilar learning ini kami menyadari bahwa segenap komunitas tentu harus terus meningkatkan kapasitasnya. Oleh sebab itu, kami menyediakan berbagai program untuk mendukung proses belajar ini, mulai dari webinar, coaching klinik, dan juga workshop. Sedangkan untuk yang pilar advocacy, kami mengajak teman-teman dari komunitas debat untuk turut bersuara dan juga terlibat dalam program pemberdayaan kami. Dan yang terakhir adalah pilar actualization. Kami juga menyediakan wadah bagi teman-teman komunitas debat untuk bisa menunjukkan kemampuannya dalam berargumentasi secara kritis melalui berbagai macam kompetisi-kompetisi debat. Itu sedikit mengenai MDF, dan selanjutnya mengenai Reality Matters ini sendiri, ini juga merupakan sebuah aspirasi yang berasal dari teman-teman komunitas debat, khususnya untuk mereka yang kesulitan dalam mendapatkan informasi terkini atas suatu isu untuk mendukung proses pembelajaran mereka. Umumnya komunitas debat kita memiliki keterbatasan akses dalam akses informasi-informasi. Umumnya ya kita hanya bisa mengandalkan hal-hal yang berasal dari Google. Dan kami dari komunitas kami kesulitan untuk mengakses expert knowledge langsung dari sumbernya. Oleh sebab itu, untuk menjembatani kebutuhan tersebut, kami berusaha untuk menghadirkan Reality Matters yang menyajikan expert knowledge langsung dari sumber-sumber yang memiliki kapasitas yang relevan dan langsung untuk membagikan kepada teman-temannya. Sekian saja sedikit perkenalan dari saya dan Medan Debaters Forum dan mengenai program ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yuyun dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita di pagi hari ini. Sekiranya webinar ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Satya Kevino atas kata sambutannya. Sekarang kita langsung aja kepada sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Bu Yuyun Wahyuningrum. Tempat dan waktu dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah diundang dan juga sudah dijelaskan tentang Medan Debaters Forum. Saya rasa ini adalah forum yang sangat bermanfaat dan berguna. Dan lagi-lagi saya sangat berterima kasih dan bangga saya bisa hadir untuk diundang di pertemuan ini. Saya sudah mempersiapkan PowerPoint presentation sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya supaya
Maaf Bu Yuyun, sepertinya audionya kena mute, Bu. Oke, oke. Saya mempersiapkan presentasi saya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan itu nggak apa-apa ya. Baik, peran ASEAN di dalam krisis Myanmar. Pertama saya ingin memperlihatkan dulu, karena saya berasal dari Komisi HAM ASEAN, maka saya fokus pada implikasi hak asasi manusia di Myanmar. Jadi Myanmar itu kalau apakah krisis Myanmar sekarang ini adalah krisis hak asasi manusia? Bisa benar, bisa tidak. Jadi bahwa awalnya adalah kudeta yang memberikan implikasi pada hak asasi manusia, implikasi pada situasi politik, implikasi pada ekonomi. Jadi kita bisa melihat krisis Myanmar itu multi-layer, economic issue, human rights issue, political issue, rule of law issue, dan macam-macam. Nah, jadi tapi awalnya adalah dari kudeta, pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Walaupun Tatmadaw atau tentara di Myanmar merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah legal berdasarkan konstitusi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Myanmar. Namun demikian, ada beberapa hal yang sebetulnya di konstitusi itu tidak jelas. Misalnya pada poin di mana pengambil alihan kekuasaan oleh militer itu dibolehkan, gitu. Jadi tidak ada parameternya, sehingga itu bisa disalahgunakan oleh rezim untuk mengambil alih kekuasaan secara paksa, gitu. Karena misalnya kalau di kasusnya Myanmar adalah karena tidak sepakat hasil pemilu, kemudian kudeta. Itu kan juga susah tuh kalau begitu caranya. Namanya orang beradu pendapat, biasa ya. Kalau di Indonesia juga gitu kan. Habis pemilu pasti ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Tapi kita punya mekanisme constitutional court atau Mahkamah Konstitusi yang kemudian para peserta pemilu ya udah, kalau udah hasilnya dari Mahkamah Konstitusi seperti itu ya udah ngikut gitu. Nah, persoalannya di Myanmar itu nggak ada mekanisme untuk dispute settlement mechanism untuk apabila ada persoalan-persoalan yang serupa semacam ini. Adanya KPU gitu, adanya Komisi Pemilihan Umum. KPU sendiri dianggap oleh Tatmadaw sebagai lembaga yang tidak bisa dipercaya gitu. Sehingga hasil pemilunya pun tidak bisa dipercaya karena di situ NLD menang landslide 82, sekian persen gitu. Dan itu akan membahayakan posisi tentara di dalam posisi militer di dalam pelaksanaan pemerintahan. Nah, susah apabila dia tidak memiliki mekanisme yang bisa menyelesaikan masalah secara hukum. Seperti kalau di Indonesia kan kita ada Mahkamah Konstitusi, di sana itu belum ada gitu, karena memang demokrasinya baru 10 tahun, masih berkembang nih, masih berjalan tertatih-tatih gitu. Hampir sama dengan Indonesia, cuman Indonesia ketika reform itu ada beberapa institusi-institusi yang dianggap sebagai penjaga demokrasi itu didirikan, yang kemudian setiap institusi-institusi ini dia berkembang. Ada KPK, Mahkamah Konstitusi, Judicial Mahkamah, saya lupa namanya. Tapi dalam proses reformasi Indonesia tidak hanya sistem yang dibuat, tapi juga mekanisme, norma itu dibentuk gitu. Dan kita reformasi kita yang udah hampir 30 tahun aja, atau mungkin udah lebih dari 30 tahun itu, kita masih terus mencari bentuk yang cocok, dan itu adalah proses yang terus-menerus gitu. Nah, di Myanmar itu baru 10 tahun dan kemudian ini terjadi. Nah, dalam presentasi ini saya memfokuskan pada implikasi hak asasi manusia terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Kalau menurut AAPP, Association to the Assistance of
political prisoners. Per kemarin tanggal 28 Mei itu ada 833 orang yang dibunuh oleh militer, oleh junta. Ada 5.467 orang yang ditangkap, kemudian ada yang sudah mendapatkan hukuman, yaitu 4.356, dan yang beredar sekarang setelah April ini ada individu-individu yang diculik dari tempatnya. Ada yang masih SMP, ada yang udah kuliah gitu, ada yang individu, ada yang poet atau pejangga ya, yang sastrawan lah. Itu diambil dari rumahnya secara diam-diam, itu kita namakan enforced disappearances. Itu semakin masif sekarang, orang-orang diambil. Ini sangat biasa dilakukan oleh tentara dimanapun, untuk menimbulkan climate of fear, iklim ketakutan. Jadi mereka akan takut, oh jangan-jangan besok saya diculik, saya diculik. Dan kalau melihat karakter orangnya, ini random gitu, sehingga orang semua jadi takut. Kalau misalnya hanya aktivis yang diculik, yang bukan aktivis kan akan merasa agak tenang gitu, oh saya kan bukan aktivis, jadi biasa-biasa aja. Tapi kalau yang terjadi sekarang itu adalah penculikan yang sifatnya terjadi setiap hari, dan targetnya itu random, sehingga itu membuat orang semakin takut bahwa besok giliran saya, hari ini giliran saya, dan seterusnya. Nah, iCare Indonesia melakukan monitoring terhadap apa yang terjadi di Myanmar, dan kita mencatat misalnya ada persekusi, ada enforced disappearances atau penghilangan paksa, ada torture, ada penyiksaan, ada sexual harassment, ada sexual harassment against female detainees. Jadi beberapa orang yang ditangkap, yang kemudian 2 atau 3 hari setelahnya dibebaskan, itu dia bilang dia mendapatkan sexual harassment di dalam penjara ketika di interview. Kemudian ada arbitrary detention, summary execution, killing of protesters, violence against freedom of the press, access to information juga dikurangi seperti dengan adanya shutdown of internet, terus juga digital rights. Jadi ada juga saat ini Facebook dan Twitter kalau nggak salah ya, dan Instagram itu ngeblok Tatmadaw. Jadi Tatmadaw ini nggak punya akses ke Facebook dan sosial media, tapi mereka punya akses di TikTok. Jadi mereka sering menggunakan TikTok untuk menyampaikan ancamannya kepada publik, publik umum gitu. Nah, juga para tentara ini melakukan looting atau menjarah ya dalam bahasa Indonesianya, dan property destruction. Jadi beberapa gedung-gedung itu dihancurin. Targetnya tuh hospital, market, rumah-rumah orang biasa, kemudian hotel gitu. Jadi banyak sekali terjadi hal-hal semacam ini, dan sifatnya itu random. Jadi tapi gini ya, kalau dalam karakteristik tentara, dia itu nggak mungkin tidak ada instruksi, pasti ada instruksi. Jadi nggak bisa tuh tentara bawa senapan kemudian mukul-mukulin orang, itu enggak, pasti ada instruksinya. Cuman siapa yang dipukuli itu bisa random gitu, atau gedung mana yang dihancurkan hari ini, besok, dan seterusnya, itu bisa aja targeted, bisa juga random gitu. Jadi tapi actionnya harus dibedakan. Jadi ada act, ada alat yang digunakan, ada target. Target itu bisa gedung, bisa benda mati, bisa benda hidup. Benda hidup itu kayak manusia dan lain-lain. Nah, dalam hal ini pasti ada instruksi untuk menghancurkan, untuk menculik dan lain-lain. Tapi kemudian targetnya mungkin saja itu random, karena lagi-lagi tujuannya adalah untuk menciptakan iklim ketakutan di masyarakat. Dan karena ini dilakukan oleh tentara itu jarang melakukan sesuatu tanpa instruksi. Pasti ada instruksi, makanya yang saat ini iCare Indonesia dokumentasikan adalah
pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan secara terkoordinasi, terorganize, sistematik, widespread, terus diketahui oleh supervisornya gitu. Nah, dalam kategori ini sebetulnya ada nama pelanggaran HAM-nya, yaitu Crimes Against Humanity. Namun demikian, ICIR Indonesia tidak berani untuk ngomong atau melabelkan. Kenapa? Karena kita mendapatkan informasinya dari second atau third source. Walaupun saya menerima juga lah laporan dari beberapa NGO, tapi yang ideal adalah kita itu mengumpulkan informasi dari first source. Kita melihat sendiri, ketika kita mencatatkan sendiri, kita berada di tempat itu ketika hal itu terjadi misalnya, dan itu adalah dinamakan first source. Jadi dalam konteks saat ini di mana kita mendapatkan informasinya semuanya hampir dari second source atau even third source, maka kita nggak berani kasih nama dulu, tapi kita catat semua apa yang terjadi, juga pattern, pola-polanya, karakteristik-karakteristiknya. Kemudian kita juga mendapati tidak ada akses untuk ke detainees. Jadi tidak ada yang bisa untuk menjenguk, bahkan keluarga sendiri kadang-kadang tidak mendapatkan akses untuk menjenguk orang-orang yang sudah ditangkap oleh Tatmadaw atau tentara. Terus awalnya kita lihat ada target khusus, misalnya jurnalis, para pelajar yang melakukan demo, terus protesters, aktivis, para biarawati, atau politician. Tapi semakin ke sini kita semakin tidak melihat pattern itu karena random. Misalnya ada ibu-ibu rumah tangga yang keluar rumah untuk beliin makanan anaknya, ditangkap gitu. Jadi random gitu. Lagi-lagi biasanya kalau random begini, baik random maupun terpola, itu sebetulnya memberikan ingin menciptakan climate of fear atau iklim ketakutan. Namun demikian kalau targeted, maka orang yang bersangkutan itu jadi takut. Misalnya, oh kan saya politician, nah saya bisa ditangkap kapan aja. Kalau random berarti semua orang merasakan climate of fear gitu. Terus yang digunakan adalah granat, rubber bullet, live bullets, tear gas. Ada juga beberapa peluru-peluru tajam yang diketemukan di beberapa daerah yang saya juga nggak begitu familiar namanya, jadi makanya saya belum tulis di sini. Tapi dia besar-besar gitu dan memiliki kekuatan untuk membunuh orang tuh dalam dalam jumlah besar dan dalam range yang agak luas gitu. Kemudian media saat ini yang boleh beroperasi adalah Global New Light of Myanmar, Myanmar News Agency, Myawaddy TV. 3 ini adalah state controlled media. Jadi media independen itu nggak boleh beredar. Ada mereka publish tapi online gitu. Jadi yang kita bisa lihat koran yang fisik gitu, itu Global New Light of Myanmar. Terus setiap hari orang nonton TV, Myawaddy TV. Kalau Myanmar News Agency ini kayak antara gitu, jadi dia sumber informasi. Jadi media-media bisa ngambil informasi-informasi itu dari Myanmar News Agency. Eskalasi dari kekerasan ini juga menimbulkan implikasi pada humanitarian operation. Jadi saat ini tetap ada humanitarian operation yang dilakukan oleh UN, OCHA ya, OCHA itu. Tapi karena kekerasan di mana-mana, maka dia jadi susah untuk masuk ke beberapa tempat gitu. Tapi ada humanitarian operation di dalam Myanmar tuh ada yang dilakukan oleh badan-badan UN. Secara singkat saja, ini saya ambil dari OCHA, laporan OCHA tanggal 6 April. Jadi ada lebih dari 60.300 orang yang displaced. Jadi dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi masih dalam satu negara. Kalau dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, ke negara lain untuk menghindari persekusi, itu namanya refugee. Tapi kalau dia masih dalam satu negara, maka dinamakan internal displaced people. Itu 60.300 orang itu sejak 1 Februari. Tapi bahkan sebelum 1 Februari orang juga udah berpindah atau displaced.
karena ada civil war di beberapa tempat gitu ya. Walaupun ada beberapa ceasefire, ada gencatan senjata, tapi ada yang masih berkecamuk di beberapa tempat. Kemudian juga ada resiko malnutrisi dan food insecurity karena jumlah makanan yang beredar itu juga berkurang karena sistem ekonomi itu hampir lumpuh. Dan kemudian public health system, education system juga hampir lumpuh karena disrupted. Jadi militer mentarget para dokter, juga tadi rumah sakit nggak dibom. Saya belum melihat ada dibom, tapi dirusak gitu, dicek mana ada orang atau yang ditarget atau enggak, terus dirusak, destruction, terus dipukulin. Ada foto di mana satu van itu berisi medical practitioners, mereka diberhentikan di tengah jalan, kemudian orang dokter-dokternya harus keluar, atau nurses juga ya, disuruh keluar terus dipukulin pakai pantatnya senapan itu ya. Dan vaksinasi berhenti, vaksinasi ada, menerima dari India dan mungkin sekarang juga menerima dari Cina ya, Sinovac, tapi mungkin diedarkannya hanya untuk kelompok tertentu saja. Kemudian juga sekolah, anak-anak juga tidak masuk sekolah karena mereka turun ke jalan dan juga pada takut mau keluar rumah kan. Gitu. Jadi situasi saat ini di Myanmar ini sangat bisa dianggap mencekam kalau orang tinggal di sana, dan beberapa sistemnya itu lumpuh. Kalau kita lihat, Myanmar adalah state party atau negara yang meratifikasi 4 konvensi hak asasi manusia, yaitu Economic Social Cultural Rights, jadi konvensi untuk ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang di dalam konvensi ini ada mengatur misalnya isu-isu mengenai hak-hak pekerja, hak-hak kesehatan, hak clean environment, hak sanitasi, safe drinking water, dan lain-lain. CRC itu Convention on the Right of the Child, itu konvensi untuk hak anak. CIDO ini konvensi anti diskriminasi untuk perempuan. Kemudian CRPD, Convention on the Right of Person with Disabilities, konvensi untuk orang dengan disabilitas. Kemudian Myanmar adalah juga state party untuk beberapa konvensi-konvensi ILO atau International Labour Organization seperti forced labor, berkenaan dengan freedom of association atau kebebasan berserikat dan berorganisasi, minimum age untuk bekerja, dan the worst form of child labor, konvensi untuk bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Itu jadi mereka harus comply dengan beberapa aturan-aturan yang mereka sudah ratifikasi. Dan Myanmar juga state party untuk Genocide Convention atau konvensi genosida. Kalau kita lihat lagi aktor di dalam Myanmar itu, ini mungkin terlalu generalisasi ya, tapi paling tidak mungkin memudahkan. Jadi ada CRPH, pertama ada Tatmadaw dulu ya. Tatmadaw ini tentara yang kemudian membuat pemerintahan yang namanya SEC, SAC. Kemudian ada masyarakat sipil, religious group, ethnic minorities. Terus ada kelompok private sector companies, baik local companies maupun multilateral multinational companies. Kemudian ada CRPH. CRPH itu Committee Representative of Pidong Suhut Law, itu kayak DPR. Terus ada aktor yang lain yang juga penting, yaitu DAS atau Do Aung San Suu Kyi, yang sebelumnya adalah state counselor. Saya nggak tahu tuh bahasa Indonesianya apa ya. Karena konselor negara itu kita nggak punya padanannya ya, karena beda sistem pemerintahannya. Jadi saya lanjutkan aja ya. Tapi paling tidak aktornya adalah paling tidak bisa dikategorikan dalam 4. Saat ini sudah ada NUG juga. NUG itu National Unity Government yang dibentuk oleh CRPH, yang dibentuk oleh DPR. Jadi kalau di pemilunya Myanmar itu memilih partai, juga memilih parlemen, anggota parlemen. Kemudian parlemen disahkan dan kemudian dia membentuk kabinet gitu.
Beda dengan kalau di Indonesia kita memilih ada pemilihan, ada pemilu parlemen, ada pemilu untuk presiden, yang kemudian presiden membentuk kabinet gitu. Nah kalau di apa namanya di Myanmar tuh nggak gitu. Ini sistemnya hampir parlementarian kalau kita presidensial. Dulu kita juga pernah punya sistem parlementarian waktu saya masih agak lebih muda. Nah ini adalah aktor-aktor tadi yang saya sebutkan. Ini saya jabarkan aja apa yang mereka lakukan. Tapi saya nggak akan bacain ya. Tapi tadi SEC itu singkatan dari State Administrative Council. Itu terdiri dari tentara, militer, dan juga partai-partai politik di Myanmar. Jadi partai-partai politik di Myanmar itu berdasarkan etnik. Ada yang ada beberapa kategori. Yang kategori pertama berdasarkan ethnic group, ethnic nationalities, misalnya Kachin, Kayin, Karen, Mon, dan lain-lain. Mereka membentuk political party, mereka ada pemerintahannya juga di dalam ethnic minorities itu. Kemudian ada beberapa yang memiliki tentaranya, jadi ethnic armed group kita bilangnya. Nah, mereka ini punya senjata dan mereka adalah tentara-tentara terlatih. Jadi kalau kita compare dengan Indonesia nggak punya padanannya seperti itu. Karena di setiap setiap etnik nationalities itu dia menguasai satu daerah, walaupun penduduknya bisa saja berbeda ya. Ada yang misalnya kalau di Karen area ada juga Kareni ada di dalamnya. Tapi yang berkuasa di situ misalnya adalah Karen ethnic group. Dan Karen ethnic group ini ada pemerintahannya, ada kemudian tentaranya juga gitu, dan mereka armed group dan sangat terlatih. Mereka dapat senjata dari macam-macam lah, dari Afghanistan, dari Rusia, dari Cina, dan macam-macam. Nah ini udah berlangsung lama. Dan SEC ini tentara Tatmadaw membentuk SEC dan mengundang partai-partai terutama dari ethnic group. Nah, yang sudah bergabung dengan SEC saat ini adalah Kayin People's Party, Kayah State Democratic Party, Mon Unity Party, Arakan National Party. Oh, saya teruskan sebentar untuk penjelasan tentang partai. Dan selain partai berbasis ethnic nationalities, ada juga partai berbasis pada ideologi, misalnya nasionalisme. Seperti NLD itu dia isinya macam-macam, ada nationalities. Saya tidak bisa ngomong ethnic minority ya karena banyak mereka sehingga tidak bisa dikatakan minorities. Jadi mereka selalu menyebut dirinya sebagai ethnic nationalities. Jadi national ethnic gitu, national etnis. Nah, NLD itu terdiri dari banyak ethnic nationalities dan juga ada yang berbasis pada agama, berbasis pada yang lain-lain gitu. Jadi kategori partai itu macam-macam, tapi yang paling banyak adalah, tapi setiap ethnic nationalities itu biasanya punya partainya. Jadi mereka seperti mewakili kepentingan ethnic nationality-nya di parlemen gitu. Nah, saat ini SEC beberapa partai sudah gabung dan ini sangat mengkhawatirkan sebetulnya, tapi masih banyak ethnic nationalities yang lain yang tidak mau gabung karena mereka merasa bahwa pemilu kemarin itu mereka sudah dimenangkan, gitu, sudah menang untuk mendapatkan seat atau tempat duduk di parlemen. Nah, ya ini jadi beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Tatmadaw yang saya tidak perlu baca, nanti bisa dibaca, nanti saya kirim PowerPoint-nya. Kemudian ini sebetulnya majority NLD untuk CRPH itu membuat ethnic nationalities yang lain tuh merasa tidak puas karena mereka kok dominasi NLD lagi gitu. Nah, mereka merasa dihianati oleh NLD pada pemilu sebelumnya karena agenda mereka harusnya federalisme. Tapi dalam 10 tahun
NLD berkuasa, gerakan-gerakan untuk federalisme itu nggak maju-maju. Nah, kemudian dijual lagi nih isunya di pemilu yang kemarin, yang bulan November, yang dimenangkan oleh NLD dengan janji bahwa federalisme itu akan jalan gitu. Jadi ini pembuatan CRPH, jadi ethnic nationalities itu nerima, tapi ada kekhawatiran kalau CRPH ini akan mengcopy apa yang sudah dilakukan oleh NLD. Tapi kemudian membernya itu mendekati beberapa ethnic nationalities dalam perjalanannya. Kemudian dia membuat charter namanya Federal Democratic Charter, yang lagi-lagi beberapa ethnic nationalities itu merasa tidak puas karena kategori kewarganegaraan dibagi gitu, sama dengan konstitusi yang sebelumnya, ada minoritas, ada majority gitu. Itu dalam hal dalam hal kewarganegaraan. Nah, idealnya kewarganegaraan itu tidak boleh dibedakan antara mayoritas dan mayoritas atau minoritas. Semua orang, everyone, every person has right to be recognized as citizen. Kalau dalam bahasa HAM-nya, setiap orang berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Dan saya harus kewarganegaraan. Nah, kalau di dalam konstitusi yang sebelumnya itu ada level-levelnya. Nah, berdasarkan beberapa misalnya kelompok Rohingya aja, kelompok Rohingya itu merasa bahwa dia dikategorikan sebagai kewarganegaraan minoritas. Jadi recognition terhadap minority itu penting, tapi bukan berarti kewarganegaraan ngikut ke situ. Kewarganegaraan itu harusnya universal, semuanya, mau minoritas kayak mayoritas kayak, mau laki, mau perempuan, mau siapa aja berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Nah, jadi banyak kritik terhadap Federal Democratic Charter yang dikeluarkan oleh CRPH. Kemudian pada tanggal 16 April, CRPH membentuk pemerintahan, membentuk kabinet yang saat ini exile semuanya. Namanya National Unity of Government atau NUG. Nah, ini terdiri dari macam-macam, dari representative ethnic nationalities atau ethnic organization, juga stakeholders, ada NGO, ada macam-macam lah menteri-menterinya. Salah satu teman saya itu jadi menteri HAM-nya di NUG. Nah, selain CRPH ada aktor lain yaitu civil society. Civil society ini juga mulai terorganize ya. Jadi ada CDM, Civil Disobedience Movement, ada General Strike Committee of Nationalities. Nah, bedanya CDM sama GSCN adalah GSCN membawa identitas etniknya ke dalam protes, gerakan-gerakan protes. Kalau CDM itu siapa aja boleh. CDM itu Civil Disobedience Movement. Jadi regardless your ethnic nationalities, regardless your status, regardless your background, umur, jenis kelamin dan seterusnya, pokoknya semuanya termasuk dalam CDM. Bahkan dianjurkan para ASN gitu untuk tidak masuk kerja sebagai gerakan CDM. Gitu. Jadi CDM itu sebuah gerakan, bukan organisasi, tapi orang selalu merefer CDM seakan-akan dia itu semacam organisasi. Tapi sebetulnya dia banyak gerakannya di bawahnya. Ada yang menyasar, ada yang menggunakan protes, ada yang menggunakan sosial media, ada yang macam-macam lah pokoknya. Kalau GSCN itu memang terorganize yang misalnya Youth Wing of Mon Ethnic Nationality join. Nah, itu jadi mereka membawa nasionalis ethnic nationality-nya ke dalam GSCN. Terus ada Pots and Banks for Myanmar, kemudian ada Milk Tea Alliance, kemudian ada juga kelompok biarawan Buddhis yang juga ikut protes. Berbeda dengan Saffron Revolution tahun 90-an, karena pada waktu itu Buddhisme harus turun ke jalan karena tidak ada yang berani. Kalau sekarang banyak orang yang turun ke jalan, jadi Buddhisme itu lebih strengthening apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat umum. Nah, kalau kita melihat respon, saya juga membagi, lagi-lagi ini sangat mengeneralisir, tapi paling tidak ini membantu untuk melihat respon-respon di luar Myanmar ya. Misalnya
ASEAN dan UN merespon situasi di Myanmar, dan individual country seperti Cina, Jepang, Rusia, India, Inggris, Amerika, atau Eropa, Uni Eropa. Kemudian juga ada kelompok diaspora yang civil society Myanmar atau civil society yang non-Myanmar. Kemudian juga ada ethnic minorities yang juga diaspora di beberapa negara di dunia. Nah, karena kita fokusnya ke ASEAN, maka saya akan membahas yang ASEAN aja ya. Nanti bisa dibaca sendiri role dari kelompok yang lain seperti apa. Dalam beberapa pidato-pidato yang disampaikan oleh menteri-menteri luar negeri, itu saya kumpulkan bagaimana mereka mendefinisikan peran ASEAN di persoalan Myanmar. Jadi ini kumpulan dari yang mereka sampaikan ya. Ini bukan language dari saya, bukan usulan dari saya, tapi saya ngumpulin. Misalnya Vivian Balakrishna dari Singapura mengatakan saya taruh, Bumenlu Retno saya taruh. Ketika Hasimuddin Hussein ngomong tentang ASEAN dapat melakukan A, B, C, itu saya kumpulin. Nah, dari kompilasi apa yang menteri-menteri luar negeri pikirkan sebagai peran ASEAN adalah ASEAN dapat menyediakan sebuah platform yang aman, yang bisa kita melakukan sebuah conversation yang jujur ya, frank conversation, yang apa adanya gitu, yang ngomong apa aja boleh gitu. Dan ini sangat secure, artinya hanya mereka yang ada di ruangan itu yang tahu, misalnya kayak Chatham House Rule gitu. Whatever we said in the room, stay in the room. Yang keluar yang disepakati saja, misalnya yang muncul di dalam joint communique atau di Chairman Statement dan lain-lain. ASEAN juga bisa engage dengan military leadership. Kenapa? Karena military leadership lah yang stage the coup. Jadi yang harus kita ajak ngomong adalah mereka yang membuat keributan, yang membuat masalah gitu. Bisa juga ASEAN berengage dengan aktor lain, misalnya NUG, CRPH, civil society, kelompok-kelompok yang lain gitu, atau ethnic nationalities, ethnic and nationality groups. Karena di dalam Myanmar itu komunikasi tidak terjadi antara Tatmadaw dengan NUG, Tatmadaw dengan CRPH, Tatmadaw dengan masyarakat sipil, Tatmadaw dengan ethnic nationalities, itu tidak terjadi dialognya. ASEAN mendudukan dirinya sebagai mediator untuk memfasilitasi proses terjadinya dialog. Dan biasanya kalau dialog begitu ngomong dulu ke satu-satu. Udah gitu didapatkan satu common agenda, common idea. Ditanyain lagi gimana kalau kita dialog tapi topiknya ini, diputerin lagi. Terus ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada usulan tambahan, diomongin lagi terus sampai akhirnya mereka sepakat, oke, kita mau duduk satu meja misalnya. Nah, ini adalah peran-peran yang ASEAN bisa lakukan. Jadi banyak orang menyangka bahwa ASEAN menyediakan solusi. Tidak, solusi itu ada di dalam Myanmar, ada di dalam people of Myanmar. Yang dilakukan oleh ASEAN adalah memfasilitasi sebuah ruang dialog, memfasilitasi mereka mencari solusinya. Saat ini nggak ada platform, nggak ada dialog, jadi nggak ada solusi. Tapi kalau kita udah buka ruangnya dan mereka semua merasa aman mau untuk berdialog, disitulah mulai akan keluar solusi-solusi yang biasanya solusinya lebih efektif dan kreatif kalau berasal dari orang yang merasakan itu, yang memiliki masalah gitu. Jadi peran ASEAN itu lebih pada memediasi, memfasilitasi, menciptakan situasi yang kondusif gitu. Karena banyak sekali orang berharap terlalu banyak ke ASEAN. ASEAN itu nggak pernah memberikan solusi di persoalan Kamboja, persoalan yang lain-lain itu nggak pernah memberikan solusi. Yang ASEAN lakukan adalah menciptakan ruang di mana diskusi bisa terjadi. ASEAN pernah menyampaikan solusi, mengusulkan solusi pada isu-isu di luar region, isu Palestina, isu ini, isu itu dia melakukan, tapi usulan, bukan bahwa ASEAN mau memberikan solusi gitu. Karena lagi-lagi di mana-mana solusi itu harus
berasal dari orang-orang yang yang merasakan impact dari persoalan tersebut. Gitu. Kemudian ASEAN juga meletakkan diri sebagai konsultatif mechanism. Saat ini kan UN baik Human Rights Council maupun Security Council yang di Jenewa dan di New York itu mempercayakan proses ASEAN. Karena ASEAN yang paling dekat dan paling tahu sebetulnya situasinya terjadi gimana. Kalau member Security Council atau Human Rights Council itu kan agak jauh. Ada geographical gap, ada cultural gap, ada konteks gap gitu. Makanya ASEAN dianggap sebagai mekanisme yang lebih dekat yang mungkin akan memberikan bantuan-bantuan yang lebih efektif kepada persoalan-persoalan di Myanmar. Ini yang sebelah kanan ada beberapa respon-respon negara yang saya kumpulkan ya, terutama negara-negara ASEAN, tapi saya nggak akan bacakan, silakan nanti dibaca sendiri aja. Nah, yang terakhir, jadi kalau ASEAN, apa yang sudah ASEAN lakukan? Chairman Statement 1 Februari. Jadi ketika kudeta itu diumumkan pada pagi hari di Myanmar, siangnya itu ya, ASEAN sudah mengeluarkan Chairman Statement untuk buru-buru mengatakan, Myanmar, dialog, jangan kekerasan gitu. Jadi upaya-upaya preventif untuk violence itu udah dilakukan dan ASEAN meminta supaya Myanmar untuk melakukan dialog kalau ada dispute, jangan langsung kudeta gitu. Dan di situ juga ASEAN menyatakan untuk mendorong Myanmar untuk kembali ke normal, kembali ke demokrasi, kembali ke suara rakyat yang disampaikan melalui pemilu. Kemudian setelah 1 Februari itu Bu Menlu Retno Marsudi melakukan subtle diplomasi, ngomong ke beberapa negara. Kenapa? Karena pada waktu 1 Februari itu terjadi fragmentasi pendapat di antara anggota ASEAN. Semua anggota ASEAN sepakat bahwa kudeta tidak boleh dilakukan. Namun demikian respon terhadap kudeta tersebut berbeda-beda. Ada yang bilang biarlah ini urusan dalam negeri Myanmar, biar aja Myanmar yang urus. Kita kan punya non-interference principle. Ada lagi yang bilang enggak, ini persoalan kita semua sebagai region, karena pengalaman sebelumnya kekerasan yang terjadi di Myanmar itu ada implikasinya, ada spill over-nya, terutama ke negara-negara tetangga, refugees dan seterusnya, dan kita tahu betapa brutalnya tentara di Myanmar gitu. Bukan hanya di Myanmar sih, di negara-negara lain juga. Cuman pengalaman sebelumnya adalah kudeta di Myanmar itu sangat brutal, militernya itu sangat brutal. Oleh karena itu negara-negara misalnya seperti Indonesia, Singapura dan Malaysia menganggap bahwa persoalan ini harus dibawa ke level regional. Kemudian Brunei ikut join call-nya Indonesia dan Myanmar. Nah, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Nah, subtle diplomasi itu untuk mendudukkan persoalannya. Kadang-kadang ya, kalau di meeting official, meeting formal itu nggak keluar tuh. Kita kan nggak begini. Tapi kalau dideketin satu-satu itu biasanya keluar. Sebetulnya apa sih masalahnya? Kenapa kok punya pendapat kayak gini? Di mana kita bisa cari jalan tengah? Nah, shuttle diplomasi ini kemudian berhasil dengan memasukkan agenda Myanmar ke dalam informal ASEAN Foreign Minister Meeting tanggal 2 Maret. Dan tidak hanya agenda masuk, tapi juga isunya masuk di dalam informal ASEAN Foreign Minister Meeting. Itu artinya ada juga semacam recognition bahwa persoalan di Myanmar itu bukan lagi persoalan dalam negeri. Jadi non-interference principle itu tidak lagi relevan. Jadi kalau udah sebuah isu, country issue masuk ke diskusinya ASEAN dan masuk dan terrefleksikan ke dalam dokumen-dokumen ASEAN, itu artinya ada kesepakatan bahwa persoalan ini bukan lagi persoalan dalam negeri. Ini persoalan kita bersama, persoalan regional yang membutuhkan regional proses, yang membutuhkan regional solution seeking atau solution searching gitu. Nah, di tanggal 2 Maret itu dikeluarkan ASEAN Chairman Statement lagi yang isinya call for stop violence, open dialogue with ASEAN readiness to assist Myanmar.
kalau kita lihat konteks dokumen ini masih menggunakan kata some member state. Itu artinya ada semacam disagreement gitu. Jadi kita kalau dokumen-dokumen itu kan nggak bisa bilang we have different opinion, itu biasanya mereka nggak mau begitu, atau kita memiliki dissenting opinion about this, itu mereka nggak akan ngomong begitu, tapi mereka kasih clue-nya di some member state. Nah, terus daripada ngomong dialog, ada kata kuncinya di awal, open dialogue. Artinya pada pertemuan tersebut Myanmar menolak untuk dialog. Oleh karena itu bukan calling for dialogue, tapi calling to open dialogue. Jadi willingness, agreement from Myanmar untuk melakukan dialog itulah yang terrefleksikan dalam meeting. Karena negara yang dimaksud nggak mau gitu. Jadi ada beberapa clue-clue ya kalau kita baca dokumen-dokumen negara atau terutama international relation, we have to be able to read between the line. Kemudian tanggal 24 April chairman statement dari ASEAN Leaders Meeting. Ini lagi-lagi nama ASEAN itu setelah dikritik katanya melegitimasi militer gitu. Nah, ini juga permainan kata-kata ya. Kalau di ASEAN atau di UN gitu ya, penggunaan kata-kata itu sangat meticulous, sangat diperhatikan. Yang nama meeting tersebut adalah ASEAN Leaders Meeting, bukan ASEAN Summit. Kata summit itu dibunyikan oleh media, tapi bukan oleh ASEAN. Kenapa tidak menggunakan kata summit? Karena berdasarkan pasal 7 di ASEAN Charter, summit adalah sebuah pertemuan yang dihadiri oleh head of the state atau head of government. General Min Aung Hlaing bukan head of the state or head of government. Jadi posisi ASEAN itu jelas. Pertama, dia tidak menganggap General Min Aung Hlaing sebagai pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan, tapi sebagai pemimpin kudeta atau pemimpin militer. Dalam bahasa-bahasa yang disampaikan oleh para menteri kepada menteri luar negerinya SEC adalah nama. Dia tidak memanggil Wuna itu sebagai Minister Wuna. Enggak, dia manggilnya Wuna aja. Itu Mr. Wuna. Nah, ini adalah sebuah clue bahwa tidak ada legitimasi, tidak ada recognition dari ASEAN ataupun member state of ASEAN bahwa yang hadir mewakili Myanmar dari tentara, dari militer adalah perwakilan negara atau perwakilan pemerintahan. Nah, jadi penggunaan kata atau nama ASEAN Leaders Meeting itu memang dipilih dengan sangat hati-hati untuk menghindari interpretasi atau persepsi bahwa ASEAN merecognize Min Aung Hlaing sebagai pemimpin negara atau pemimpin kepemerintahan. Tapi dia buat ASEAN adalah hanya pemimpin kudeta, militer gitu. Nah, dalam diskusinya pun dia dipanggil sebagai senior general Min Aung Hlaing, bukan head of state. Jadi ketika dipanggil itu kan satu-satu masuk ke ruangan. Dipanggilnya itu begitu, tidak misalnya His Excellency President of the Republic of Indonesia Joko Widodo enter the room. Itu nggak kayak gitu. We need to be able to read the line. Nah, dari awal pidato Presiden Jokowi tanggal 19 Maret kalau nggak salah ya, itu menyebut high level meeting. Kemudian Prime Minister Muhyiddin Malaysia juga menyebut ASEAN Leaders Meeting. Prime Minister Lee dari Singapura juga ngomong ASEAN Leaders Meeting. Kemudian akhirnya namanya jadi ASEAN Leaders Meeting, bukan ASEAN Summit. Ya, jadi summit itu memang bukan dari officialnya ASEAN.
Tapi bahwa publik tidak bisa membedakan antara ASEAN Leaders Meeting dan Summit itu bisa dimengerti. Tapi ini hanya untuk memperlihatkan bahwa kalau di pertemuan-pertemuan yang sifatnya governmental atau politik seperti ini, kata-kata itu sangat berarti gitu. Jadi itu sebetulnya menyampaikan beberapa pesan-pesan. Sebelah kanan ini 5 point consensus adalah salah satu hasil dari ASEAN Leaders Summit yang berisi 5 poin. Pertama, stop violence. Kedua, constructive dialogue. Ketiga, special envoy akan ditunjuk oleh ASEAN Chair. Kemudian humanitarian assistance dan visit Myanmar. Nanti saya akan bedah ya di slide setelahnya. Tapi sebelum ke sana, ASEAN juga sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan UN dan international system yang lainnya untuk menyampaikan this is what happening in Myanmar, this is what we have been doing gitu. Jadi komunikasi terus berjalan. Kalau teman-teman mengikuti Twitternya Bu Menlu atau Twitternya Muhyiddin Yassin, Pak Prime Ministernya Malaysia ataupun Prime Minister Lee dari Singapura, itu mereka melakukan komunikasi terus-menerus. Juga Bu Retno itu juga call ini, call itu gitu. Dia selalu ngasih tahu ke kita bahwa mereka melakukan sesuatu lah. Kemudian before 24 April, sebelum 24 April dan sesudah, individual ASEAN members itu juga melakukan komunikasi dengan CRPH dan NUG. Jadi banyak juga ASEAN dikritik. Kenapa bukan NUG yang diundang gitu? Kan NUG itu yang legitimate government. Masalahnya sekarang ASEAN itu mau ngomongin tentang kekerasan yang terjadi di Myanmar. Masa ngomongnya sama NUG? NUG kan nggak melakukan kekerasan. Yang melakukan kekerasan adalah si tentara. Sama kalau lagi ada orang berantem, kita yang kita ajak ngomong adalah yang berantem, bukan orang yang nonton. Masa yang nonton itu namanya saksi. Yang berantem lah kita tanya apa yang terjadi, kemudian kita kasih tahu this is not right, you have to stop. Nah, jadi sebetulnya komunikasinya tuh kayak begitu. Jadi walaupun jadi ini bukan masalah legitimasi, ini masalah mendudukan orang yang melakukan kekerasan. You have to talk to us. Kamu tuh salah gitu. Kamu tuh telah melakukan kesalahan gini-gini. Kamu mengancam perdamaian di kawasan gitu. Nah, nanti kalau misalnya ngomongnya kalau cessation of violence sudah bisa dicapai, baru kemudian kita berusaha mencari solusi, dan solusi itulah melibatkan CRPH dan NUG dalam proses pencarian solusi itu. Itu yang saya baca ya dari move atau responses yang dilakukan oleh ASEAN. Oke. Nah, kalau kita bedah 5 konsensus, kita bisa lihat dari 3 poin. Pertama, approaches, pendekatan-pendekatan, yang kedua action, tindakan, dan yang ketiga aktor. Aktor saya bagi 2 menjadi primary dan secondary. Kita mulai dari approach. 5 point konsensus ini ada menyampaikan 2 pendekatan politik dan pendekatan humanitarian. Pendekatan politik itu ketika disebutkan cessation of violence, constructive dialogue, ini adalah pendekatan politik. Tapi pada saat yang sama, kita juga melihat bahwa ada orang-orang yang tadi itu yang persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan, malnutrition, food insecurity, economic collapse, human rights violation. Nah, ini perlu ada humanitarian assistance. Ada humanitarian assistance itu bukan bantuan-bantuan humaniter yang sifatnya hanya untuk natural disaster. Karena kalau bantuan-bantuan humaniter itu ada yang untuk political crisis, natural disaster atau bencana alam. Ada juga yang armed conflict, konflik bersenjata gitu. Dan tiga hal ini memiliki pendekatan yang berbeda, tapi sering namanya hampir sama, humanitarian. Karena memang memfokuskan pada penyelamatan human, orang, manusia gitu. Fokusnya ke penyelamatan manusia dulu, gitu, orang-orang dulu. Nah, kalau kita ngelihat aktor, ada 3 primary aktor itu ada 3. Pertama SEC atau Tatmadaw untuk melakukan stop violence.
Yang kedua itu AHA Center untuk melakukan humanitarian assistance. Yang ketiga, aktor ketiga yang penting adalah ASEAN Chair atau Ketua ASEAN yang saat ini dipegang oleh Brunei. Karena ini krisisnya akan lama, ini nanti dari Brunei, Kamboja tahun 2022, tahun 2023 itu Indonesia. Jadi Chair memiliki tanggung jawab yang sama dalam konteks 5-point consensus. Nah, Chair tugasnya adalah untuk appoint, menunjuk special envoy. Special envoy ini tugasnya berdasarkan 5-point consensus itu ada dua. Pertama, memfasilitasi mediasi. To facilitate mediation of dialogue proses yang akan dibantu oleh Sekretaris Jenderal. Yang kedua, dia harus ketemu dengan aktor-aktor yang relevan, yang concern actors di dalam Myanmar. Karena di sini tidak disebut di dalam atau di luar. Jadi bisa di dalam, bisa di luar. Jadi dia harus ketemu dengan banyak orang untuk aktor-aktor yang relevan pada Myanmar crisis. Terus secondary aktor yang saya lihat adalah dari 5-point consensus adalah relevant actor to exercise utmost restraint. Jadi dari pemandangan, dari observasinya ASEAN, yang melakukan kekerasan itu bukan SEC aja, tapi juga ethnic armed group dalam hal defend. Jadi dia tidak menyerang, tapi dia bertahan. Karena dia ditembakin, gimana dia nggak tembakin balik gitu. Jadi, tapi call-nya ASEAN adalah semua orang, baik yang bersenjata ataupun tidak bersenjata, institusi yang memiliki akses pada senjata atau tidak senjata, stop violence, stop kekerasan. Itu dulu gitu. Jadi itu pesannya yang disampaikan di 5-point consensus. Kemudian secondary aktor yang kedua adalah delegation. Di dalam 5-point consensus disebutkan a special envoy and delegation to visit Myanmar. Nah, delegation ini biasanya terdiri dari state, tapi bisa saja terdiri dari state and non-state, tergantung kebutuhan. Dan memang tidak didefinisikan secara jelas supaya dia open gitu. Nah, cuman masalahnya kapan visit dilakukan? Nah, kritik yang ada dari beberapa masyarakat sipil terhadap 5-point consensus adalah tidak adanya time frame. Jadi, misalnya hentikan kekerasan kapan gitu, maunya gitu. Nah, kalau saya sih melihatnya timeline itu harus didiskusikan dengan aktor. Jadi, kalau misalnya ASEAN menentukan, itu malah jadi nggak efektif, itu menurut saya. Tapi bisa saja ya banyak orang yang juga tidak setuju. Tapi harusnya idealnya metodologi, detail mekanisme, prosedur, timeline itu harus didiskusikan bersama dengan the people of Myanmar. Bagaimana dialog dilakukan, kapan, kontennya apa saja, di mana dilakukan, siapa saja yang terlibat, itu harus ditentukan oleh orang-orang yang di dalam Myanmar. Begitu juga dengan humanitarian assistance, bagaimana distribusinya, siapa saja yang harus menerima, kapan didistribusikan, bentuk-bentuk asistennya seperti apa, itu harus dibicarakan dengan orang-orang di dalam Myanmar, lewat mereka yang merasakan implikasi dari semua krisis gitu. Jadi mereka lah yang harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Kemudian juga mediasi juga begitu, memfasilitasi mediasi. Itu jadi mediasi itu kan juga macam-macam, tipe-tipenya macam-macam ya. Dan itu harus didengarkan suara-suara di dalam Myanmar. Nah, mungkin teman-teman juga membaca berita bahwa General Min Aung Hlaing itu bilang tidak ada envoy atau delegasi yang akan bisa masuk ke Myanmar sebelum situasi stabil gitu. Dan dia tidak memberikan definisi apa dinamakan stabil itu. Nah, apakah kemudian 5-point consensus ini jadi nggak bisa dilakukan? Tetap bisa. Chair tetap bisa jalan. Orang tugasnya chair untuk appoint, dia bisa tetap jalan. Dia bikin misalnya kriterianya apa aja, mandatnya apa saja, dia tetap jalan regardless General Min Aung Hlaing ngomong apapun di dalam negeri.
Begitu juga dengan AHA Center, dia tetap jalan mempersiapkan ini itu segala macam, tetap bisa jalan. Jadi karena ini bukan kesepakatan Myanmar, ini kesepakatan ASEAN. Jadi melibatkan semua negara, bukan hanya Myanmar doang gitu. Jadi itulah gunanya meletakkan komitmen declaration atau keputusan di level regional tuh begitu. Jadi ini bukan one-on-one, bukan bilateral. Jadi kalau satunya ngambek, yang satu nggak jalan, enggak, ini tetap bisa jalan. Cuman memang lambat sekali ini kerjanya ya ASEAN. Yang saya juga mengusulkan kepada Kementerian Luar Negeri bahwa Special Envoy itu mandatnya harus jelas, harus efektif, dan harus punya spesifik prioritas ke stakeholder mana yang di-address gitu. Kemudian juga Envoy ini bisa memiliki kemampuan untuk bekerja dengan siapa aja, dengan grup apa aja dan isu apa aja. Nah, masalahnya adalah poin konsensus itu menyebut a special envoy. Jadi singular. Kalau orang tuh satu gitu. Nah, tapi praktik-praktik yang sebelumnya adalah dulu waktu Cyclone Nargis di Myanmar itu ASEAN dan Myanmar setuju untuk menunjuk envoy, envoy juga, satu orang envoy, yaitu Surin Pitsuwan. Surin Pitsuwan pada waktu itu adalah Sekretaris Jenderal ASEAN dari Thailand. Surin Pitsuwan kemudian membentuk timnya. Ada tim ini, tim itu, tim itu. Jadi satu envoy, tapi dia punya tim. Nah, tim inilah yang kemudian mendukung kerja si envoy untuk memiliki kemampuan ability to work together within and among different groups and issues. Karena nggak mungkin dong, masa ngomong ke semua orang itu harus dilakukan oleh satu orang, si envoy doang. Kan envoy butuh tim, butuh orang-orang yang memiliki kapasitas yang memahami kompleksitas Myanmar. Jadi jangan sampai dia punya tim yang ngomong sama etnik nasionalitis tapi nggak ngerti persoalan-persoalan etnik nasionalitis. Yang ada nanti orang-orang etnik nasionalitis itu malah jadi tambah marah gitu. Dan persoalan dan demand satu etnik nationality itu bisa juga berbeda dengan etnik nationality yang lain. Nah, kalau nggak ngerti mekanisme atau sistem atau kompleksitas isu di Myanmar malah jadi blunder gitu. Nah, jadi ini beberapa yang saya usulkan ke Kementerian Luar Negeri bagaimana envoy bisa lebih efektif. Dan envoy ini harus punya mandat yang cukup luas dan tidak juga, tapi pada saat yang sama tidak melebar kemana-mana. Jadi kalau dia melebar kemana-mana malah nggak fokus, malah nggak selesai, malah bingung sendiri gitu. Jadi harus dijaga, makanya menggunakan katanya efektif. Jadi pas gitu, proper. Dan efektif juga berarti birokrasinya nggak terlalu, jangan panjang-panjang gitu. Kalau panjang-panjang, aduh, nunggu ini, nunggu itu, harus konsensus ini, harus konsensus itu, jadi ribet gitu. Jadi harus yang efektif buat special envoy ini. Nah, sekarang kita lihat humanitarian assistance. Humanitarian assistance itu kalau di dalam pemahamannya ASEAN itu hanya berlaku pada natural disaster atau bencana alam. Untuk situasi Myanmar kita nggak bisa mengimplementasikan purely bencana alam, karena yang terjadi bukan bencana alam tapi political crisis politik. Oleh karena itu perlu kita untuk memberikan masukan-masukan terhadap apa yang kita maksud mengenai humanitarian assistance pada konteks political crisis. Nah, saya biasanya gitu, kalau saya biasanya akan mencek yang kita miliki sekarang apa sebelum memberikan masukan. Saya cek beberapa teks-teks pidato ya dari menteri-menteri luar negeri. Ini yang baru saya lihat cuma Menteri Luar Negeri Indonesia. Di dalam teks pidatonya Menteri Luar Negeri tanggal 2 Maret itu menyebutkan bahwa humanitarian access to all people in need including political detainees. Jadi dia melihat humanitarian assistance itu juga ke penjara-penjara. Untuk bisa ke sana maka harus ada akses. Aksesnya itu namanya humanitarian access gitu. Terus juga humanitarian cooperation itu mencakup vaksin, karena saat ini kita ya dalam situasi pandemik, no one is safe until everyone is safe. No? Kita nggak bisa mulai physically meeting apabila Myanmar belum divaksin semua gitu.
Nah, ini juga beberapa usulan-usulan yang mungkin teman-teman bisa juga meluaskan lagi bagaimana apa sih sebetulnya yang dibutuhkan sebagai humanitarian assistance dalam konteks political crisis. Nah, karena saya dari ICER, maka biasanya akan nanya, ICER ngapain aja gitu. Pada tanggal 5 Februari kita sudah punya press statement yang unfortunately sayangnya hanya ditandatangani oleh 4 negara. Ini adalah inisiatif Indonesia. Saya harus highlight ya. Karena Indonesia itu aktif banget nih addressing persoalan di Myanmar. Rohingya lah, apalah itu selalu dan selalu diblok terus. Nah, yang untuk ini hanya 4 negara yang sepakat akhirnya ya udah kita keluarin aja 4 negara statement yang ditandatangani oleh 4 negara tanggal 5 Februari. Kemudian pada sidang kami ke-33 tanggal 6 sampai 8 April, Indonesia mengusulkan agar adanya tambahan agenda item nomor 15, yaitu namanya Current Development on Human Rights in ASEAN. Tadinya ditolak, tapi Indonesia insist, akhirnya diterima. Nah, dengan adanya agenda ini kita bisa ngomongin tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Myanmar, termasuk perspektif kita. Awalnya saya cuma berharap paling cuma 4 negara doang nih yang akan membuat statement. Ternyata ada 6 negara plus Filipina dan Vietnam pada tanggal itu ya. Dan yang lain diam, artinya mereka tidak lagi diskusi mengenai sudahlah ini non-intervention principle, tidak ada lagi kayak gitu. Karena semua sudah sepakat apa yang terjadi di Myanmar adalah sesuatu yang unacceptable, nggak bisa diterima gitu. Cuman mereka nggak ngebaca statementnya aja gitu ya, karena mungkin nggak dapat otoritas ya dari negaranya atau gimana, tapi semuanya nggak ada yang menolak, semuanya tidak ada yang rebuttal, semuanya sepakat. Kemudian di press release ICER tanggal 9 April bahkan disebut di situ ICER is ready to assist Myanmar. ICER itu tidak hanya menyampaikan concern, tapi juga siap apabila diminta oleh Menteri Luar Negeri untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian itu akan masuk juga di dalam summary record-nya ICER. Nah, sebetulnya apa yang terjadi setelah tanggal 24 April yang kita baca di media adalah after Eid, ini setelah Idul Fitri, ini akan ada delegation visit. Nah, tadi kan ada ya, 5 point consensus itu menyebut delegasi, visit yang dilakukan oleh delegasi. Delegasinya ini terdiri dari Menteri Luar Negerinya Brunei, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Pak Hasan Wirayuda, dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Wirasak Futrakun. Cuman disebut ya di media itu after Eid. Kita nggak tahu after Eid itu kapan. Kalau di Brunei dan Malaysia, Eid itu pelaksanaan festival Idul Fitri itu biasanya berjalan 2 minggu. Saya nggak tahu dalam isu pandemi apakah mereka harus tetap 2 minggu gitu. Biasanya kan kalau 2 minggu itu ada pulang kampung lah, kalau Lebaran ketupat lah kalau di Indonesia ya. Ada segala macam, ada seremoni saya nggak tahu juga. Jadi ketika disebut after Eid itu kita nggak mendapatkan tanggalnya. Mungkin minggu ini, mungkin udah terjadi dan seterusnya, kita juga nggak tahu. Nah, pada saat yang sama AHA Center juga udah melakukan koordinasi dengan institusi-institusi terkait. Misalnya udah datang ke Menteri Luar Negeri Indonesia, maksudnya ke kementerian, bukan kementerian, ke Kementerian Luar Negeri, ke Kemlu, udah ngomong sama ini, udah ngomong itu. Biasa ya, kalau kita melakukan sesuatu tuh kita biasanya ngomong dulu sama beberapa institusi terkait. Kalau ini tuh kayak kolonuwun, terus ngasih tahu kita melakukan ini, jadi sharing informasi, komunikasi, karena penting supaya tidak ada misunderstanding. Kalau ada misunderstanding kan malah jadi susah, udah jalan dipertanyakan gitu. Jadi kita pupuk dulu komunikasi dengan yang lain-lain, terus udah oke semuanya, mereka merasa juga dihormati, kemudian jalan. Dengan demikian kan mereka juga akan mendukung gitu kerja-kerja yang dilakukan. Jadi saya menggunakan kata kolonuwun itu bukan karena ini adalah cara Jawa, tapi memang itu yang dilakukan biasanya. Kita ngomong dulu sama beberapa orang dengan tujuan memberi informasi dan juga mendapatkan dukungan supaya lancar gitu. Nah, jadi kalau dalam
kerja-kerja kayak gini kalau nggak lancar itu yang jadi korbannya itu lagi-lagi orang biasa, rakyat biasa. Jadi seminimum mungkin kita harus mengurangi resiko-resiko kegagalan dari upaya-upaya yang kita lakukan karena fokus utama kita adalah menolong orang. Jadi jangan sampai upaya menolong orang itu terhambat atau ada political misunderstanding lah, ada ini, ada itu dijauhi gitu supaya semuanya lancar. Nah, yang masih menjadi pertanyaan adalah kapan ini ketua ASEAN menunjuk envoy gitu. Makanya di beberapa newspaper ya kita suka baca time is essence. Waktu adalah yang paling penting dalam proses ini. Tapi kita nggak tahu siapa yang ditunjuk. Karena penunjukan itu bukan sekedar cuma nunjuk A gitu, itu enggak. Pastinya ya Sultan sebagai ketua ASEAN saat ini dia akan bikin TOR lah, term of reference atau kerangka acuan. Tugasnya apa, ini kenapa orang ini ditunjuk segala macam. Semuanya itu udah jelas. Jadi ketika disepakati orang ini bisa jalan gitu. Jadi nggak bolak-balik nanya ini tugasnya atau bukan, ini tugasnya. Jadi nggak ada keraguan-raguan dalam melakukan kerja-kerja sebagai envoy gitu. Nah, ICER ini saya memperkenalkan juga. ICER adalah sebuah mekanisme regional HAM yang terdiri dari 10 negara ASEAN dan 10 komisioner. Dari Indonesia saya sampai Desember 2021 ada pemilihan lagi nanti untuk periode 3 tahun setelahnya 2022 sampai 2024. ASEAN ICER ini didirikan dengan piagam ASEAN, jadi kita ini basisnya tuh kuat ya dari charter. Kemudian dia memiliki 14 mandat. Dia melapor kepada menteri-menteri luar negeri. Jadi setiap kalau nggak Juli, Agustus kita ketemu sama menteri-menteri luar negeri ASEAN untuk melaporkan apa yang kita lakukan dan mendapatkan instruksi lebih jauh apa yang harus difokuskan pada masa-masa yang akan datang. Cara kerja kami itu konsensus, no consultation, non interference principle, voluntary approach, dan kita juga consultative body. Ini mandat kita ada 14, tapi saya gabungkan menjadi summary disingkatkan jadi 6, yaitu membuat norma, kerjasama HAM dan kebijakan, dukungan kebijakan, kemudian perlindungan HAM, strategi hak asasi manusia untuk ASEAN Sectoral Bodies ya di dalam ASEAN Community, melakukan penelitian, capacity building, juga melakukan dialog dan engagement dengan stakeholder, termasuk dengan para student, pelajar, mahasiswa, masyarakat sipil, dan yang lain-lain, media dan seterusnya. Tugasnya ICER apa? Nah, karena sekarang udah ada 5-point konsensus, maka sebetulnya ICER bisa memberikan masukan mengenai perspektif HAM di dalam humanitarian assistance, perspektif HAM dalam menangani Myanmar crisis. Bisa juga, tadi kan saya bilang ya, kalau envoy itu bisa saja membentuk tim-tim lagi. Nah, salah satu timnya adalah tentang HAM. Karena di dalam Myanmar itu juga ada orang-orang yang bekerja di isu HAM. Jadi yang ngomong ke mereka adalah orang-orang yang memang bekerja di isu HAM, jadi nyambung gitu. Dan biasanya akan cepat. Kalau kita speaking in the same language itu biasanya cepat gitu. Anak muda dengan anak muda, pemerintah dengan pemerintah, orang HAM dengan HAM itu biasanya akan lebih cepat karena beberapa definisi-definisi itu udah jelas buat kelompok-kelompok tertentu ya gitu. Jadi dan mereka tahu juga karakternya seperti apa karena udah sering kerja bareng gitu. Kemudian juga ICER juga bisa membuat semacam konferensi regional di mana konferensi itu menjadi forum untuk mendengarkan suara-suara dari orang-orang yang tidak terdengar suaranya seperti orang-orang di dalam Myanmar. Kan dia nggak punya akses ke ASEAN, maka kita sediakan platform di mana mereka bisa menyampaikan pesan-pesannya. Kemudian juga pada saat ini hampir paling tidak wakil Indonesia itu melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini, memberikan raise awareness tentang isu Myanmar, apa yang bisa dilakukan dan seterusnya. Dan karena konteks Myanmar itu agak berbeda dengan Indonesia, oleh karena itu dia tuh perlu dipahami dengan baik gitu, karena kompleks.
sehingga kita bisa paham situasinya dengan baik. Ketika kita bisa paham situasi, kita bisa memberikan senario-senario yang mungkin gitu. Lagi-lagi solusi ditentukan oleh mereka, tapi kita bisa memberikan option